jagoan Scrum, jelasin apa itu sprint. Saya mau bertanya, Bu. Wait, Kalau siapa nih? sprint, Gracia Gabriela Gracia. Technology. Oke, Gras. Kalau sprint, boleh dibantu jelasin, Bu, maksudnya. Oke. Itu aja, Ya, Gracia. iya, Bu. Yang jagoan Scrum, jelasin apa itu sprint. Sebelum saya turun gunung, ayo. Ini anak Scrum semua, jelasin tuh sama Gracia. Di sini nggak semuanya orang IT ya, nggak semuanya orang project ya. Jadi jangan menganggap, lu gitu aja kagak tahu, bego lu apa lu, jangan, nggak ya, saya nggak suka kayak gitu ya. Ini kan kita nggak semuanya sama ya knowledge-nya kalian. Jadi wajar-wajar aja kalau ada bertanya pertanyaan basic itu nggak apa-apa. Saya sangat senang, justru saya sangat senang karena kalian mau bertanya gitu. Oke, sok. Siapa yang mau jawab tadi? Kayak ada mau buka mulut tadi tuh. Mas Vincent. Jangan Mungkin, lempar-lemparan. Kamu kalau mau mungkin boleh jelasin saya aja menjawab, Bu, pintar. Boleh, boleh. dari Wah, pengalaman Vincent saya bisa aja 4 sih. lagi nih IPK-nya nih. Kalau Vincent belum jawab nih. Oh, udah nggak mungkin 4 sih, Bu. Aku udah lihat nilai ujian aku soalnya. Iya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mbak Jacqueline tadi, kalau dari pengalamanku sih, Jacqueline? Oh iya. iya, betul. Jadi kalau dari pengalamanku sih sebenarnya sprint itu lebih ke kata-kata mewah aja ya untuk ngejelasin soal planning kerja gitu loh. Untuk sprint planning segala macam itu karena udah jadi framework tersendiri di apa kerangka kerja di bagian IT gitulah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita seperti bisnis konvensional kayak buka toko gitu, itu kan kita pasti ada pendataan juga tuh kapan kita akan melakukan kunjungan ke customer, meeting sama distributor lain gitu kan misalnya. Nah, cuma karena ini menurutku karena ini bergerak di sistem informasi, pekerjaannya lebih ke IT dan banyak istilah teknis. Jadi itu dikemas jadi suatu bahasa baru gitu, namanya sprint gitu. Jadi, tapi ini kenapa dibuat sebagai bahasa baru gitu, biar ini terintegrasi gitu, bisa dijadi mata kuliah gitu kan. Jadi semua orang-orang yang lulus gitu kan punya pandangan yang sama. Oh, sprint itu begini, sprint itu begitu. Dan sebenarnya juga saya ada pertanyaan sedikit Bu soal ini sekalian aja Bu ya. Sebentar. Jadi Iya. bahasa sederhananya apa sih itu sprint gitu loh supaya Jacqueline paham. Oh ya, bahasa sederhana dari sprint itu kan kalau bahasa Indonesianya berlari tuh. Nah, itu bisa disebut sebagai schedule gitu ya. Sebagai jadwal kita tuh berlarinya tuh sprint 51. Itu berarti apa yang akan kita lakukan tuh selama periode kita berlari selama 2 minggu ini gitu. Sprint 51 gitu misalnya. Ya, saya melengkapi Vincent ya, Jacqueline ya. Jadi berlari tuh dalam satu putaran. Kalau itu kan sprint itu kan satu putaran gitu ya, dalam sekian waktu gitu ditentukan. Nah, sama kalau di proyek itu dalam satu putarannya bisa sepekan, 2 pekan atau 4 pekan ya. Itu dikasih tugas tuh backlognya. Backlognya misal fiturnya ada 5 fitur. Itu sebutannya backlog ya, fitur-fitur itu ya. Nah, itu di dalam 5 backlog itu 5 backlog itu harus selesai dalam satu sprint itu. Satu sprint itu misal 2 pekan. Nah, itu harus dikejar. Mulai dari ngoding, itu udah langsung ngoding ya. Udah nggak desain lagi. Desain itu udah di backlog ya. Ngodingnya itu entah berapa developer ya, mau back end, front end, atau full stack, itu dia kerjain sampai 5 itu dalam waktu 2 pekan. 2 pekan itu satu sprint. Itu harus kelar. Nanti sebelum waktunya itu harus di testing, di review. Yaitu sprint. Satu putaran dalam satu pekerjaan yang isinya bisa beberapa backlog. Kayak gitu sih. Jelas nggak, Jacqueline? Ya, jelas, Bu. Jadi, mirip kayak kerangka pekerjaan yang ada dalam suatu pekerjaan. Dia bukan kerangka, dia sebenarnya metode proses ya. Eh, Proses. Kalau kerangkanya itu dia lebih ke agile. Jadi kalau misalnya bilang kerangka, enggak, lebih ke proses model aja. Ya, Bu. Hal-hal yang dilakuin dan ada waktu kayak pekannya gitu ya, ya, Bu.
Jadi makanya ada sprint 1, sprint 2 gitu loh. Jadi misalnya ada 10 backlog dibagi dalam 4 sprint, berarti kan dua backlog 1 sprint gitu kan contohnya. Ntar kalau udah selesai 4 sprint, udah tinggal final retro deploy. Selesai. Gitu. Ini kita udah jam 9 Baik, lewat. terima kasih. Ya, Makasih sama-sama Bu ini Ria. ya sama-sama sayangku. Nih udah jam 9 lewat, ini masih mau terus atau enggak? Karena Vincent masih resen. Terus ada lagi apa nih? Paris, sebuah kegiatan pekerjaan cepat dalam proyek yang harus dilakukan. Oh, pertanyaan ya. Sebuah kegiatan pekerjaan cepat dalam proyek yang harus dilakukan. Oh, itu sprint maksudnya. Iya, kurang lebih kayak gitu Paris. Ya, kurang lebih. Vincent ada resen? Ya, Bu, saya mau bertanya sebentar sih, Bu, soal ini Kalau pengerjaan tanya tugas temen-temennya atau ikhlas nggak nih? Udah jam 9 lewat gitu. Jam minus 11, Bu. 50 loh kalau bilang enggak. Ikhlas nggak guys? Nambah waktu nih, karena Vincent nanya. Oh, ngangguk. Ya udah, ada yang ngangguk Vincent. Oke, alhamdulillah. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Terima kasih teman-teman. Ibu, saya mau bertanya sebentar banget ini. Ini soal Oke. penamaan konvensi penamaan aja sih, Bu. Kayak sprint planning, execution, deploying, epic grooming, retrospective itu kan saya nggak tahu ya, Bu ya, apa setiap korporasi itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau selama kita mengerjakan tugas itu baiknya gimana, Bu ya? Boleh nggak sih pakai sepengalaman kita gitu, Bu? Atau harus mengacu ke buku tertentu gitu, Bu? Oke, biasanya perusahaan-perusahaan yang paham sama framework-nya, dia tahu proses modelnya, dia akan menggunakan istilah tersebut. Dia akan menggunakan istilah dalam si framework tersebut, ya. Kecuali ada tambahan di luar itu, mungkin dia akan meng-create sendiri, ya. Tapi kalau kayak agile, framework agile, proses modelnya ada Scrum, ada XP gitu kan. Nah, itu udah ada istilahnya memang kayak Scrum, ada sprint, ada Scrum Master, ada backlog. Terus di Scrum. Terus kalau misalnya pakai kerangkanya SDLC, proses modelnya waterfall, dia akan ada namanya BA, Tollgate, ya. BA itu business analyst atau project, ada project manager, terus ada Tollgate, terus ada kick off. Kalau kick off di mana-mana sama ya. Terus ada apalagi kalau waterfall ya, banyak juga sih istilahnya. Tapi memang itu udah memang dipakai di proses moderasi waterfall. Begitu juga sama si Scrum, kayak retrospektif, kayak sprint review, kayak Scrum Master itu memang udah udah dipatenkan di proses model, karena kan mereka punya kitabnya masing-masing ya. Kitabnya Scrum, kitabnya waterfall gitu udah ada. Cuman ada penambahan kayak squad gitu kan. Squad itu juga sebenarnya punyanya si Scrum, tapi sekarang banyak orang pakai squad tapi di luar proses model Scrum. Itu juga bisa gitu loh. Jadi nggak masalah, cuman kebanyakan memang perusahaan yang paham dia akan menggunakan istilah-istilah yang memang sudah didefinisikan sama si framework tersebut. Contoh lain ya, misal kayak security, kayak cyber security. Ada yang namanya NIST, itu framework-nya. Kita pakai framework NIST sebutannya ya. Nah, ternyata selain NIST itu banyak. Jadi kayak ada red team, blue team. Saya pikir itu perusahaan saya yang pakai istilahnya kita gitu loh. Tapi ternyata itu istilahnya dalam dunia cyber security. Nah, itu ternyata memang udah termaktub ya di dalam si kitabnya NIST itu loh. Itu memang udah, jadi memang dia ternyata perusahaan itu memang pakai istilah-istilah dalam framework tersebut udah dipakai, kecuali memang dia ada tambahan. Ya, misal ada SOC itu Security Office Center. Itu memang semua perusahaan akan pakai itu, tapi ditambahin nih sama perusahaan saya, misalkan ada G-nya itu grup, jadi GSOC. Jadi namanya GSOC, Group Security Office Center. Kenapa? Karena grup itu adalah headquarter. Padahal bahasanya adalah headquarter, tapi dia menamakan ini grup, makanya namanya GSOC. Tapi mungkin ada perusahaan lain SOC apa? SOC C, SOC C, misalkan SOC C, C-nya company, atau SOC A, atau SOCA namanya, SOC Alpha. Mungkin nama perusahaannya adalah Alpha. Mungkin seperti itu. Jadi ada penambahan, tapi sebenarnya basicnya dia udah ada ambil dari si framework. Sama seperti Scrum atau Waterfall itu sama semua. Kalau misalnya dia mau nambahin apa segala macam,
kebanyakan di luar yang tidak ada di dalam istilah si framework tersebut. Biasanya sih kayak gitu sih, Vincent. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. eh bentar aja guys di kelas Bu. Saya ingin belajar jadi red team. Red team ya. Kita aja jadi blue team aja masih megap-megap. Red team itu udah miliknya SOC. Ya, dia kerjanya sih nyerang terus kerjaannya. Kalau kamu bisa hacking, bisa jadi red team. Ya, itu kamu paham pen test ya, penetration testing, kamu bisa nyerang-nyerang itu bisa jadi red team. Kok jadi kita jadi belajar cyber security ya? Oke, kayak gitu ya guys. Semoga jelas ya Vincent ya. Iya, jelas Bu. Saya pen test diajarin blue team doang Bu. Blue team biasanya vulnerability assessment kerjaannya ya. Pen test bisa juga sih kalau kamu belajar, cuman dia lebih ke red team sih. Ayo. Jadi kalian tertarik cyber security? Project management. Oke, stop. Kalau nggak buat gitu sih. Buat apa sih? Buat apa tuh? Buat gitu. Buat apa sih? Buat apa ya atasnya? Ya, pokoknya kalian fokus ke